Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali saling menyapa ya teman-teman di live season yang ketiga. Sebelumnya saya minta maaf karena live season yang ketiga ini seharusnya dilaksanakan di tanggal 14 Oktober di pekan depan, namun qadarullah di tanggal 14 itu memang ada beberapa kegiatan yang harapannya atau yang saya khawatir gitu ya kemudian tidak bisa memberikan performa terbaik pada perkuliahan kita utamanya di mata kuliah Social Psychology dan Human Relations. Sehingga kita kemudian mempercepat atau memulai lebih awal live season yang ketiga ini. Semoga ini juga tidak mengurangi semangat belajar teman-teman untuk belajar lebih awal ya terkait dengan modul 11 hingga 15 pada mata kuliah ini. Baik, rekan-rekan, di modul 11 ini kita akan kemudian masuk langsung ke dalam inti materi, yaitu kita akan membahas terkait dengan prasangka. Nah, mengawali ilustrasi dari eh, modul atau materi terkait dengan prasangka ini, barangkali ada yang ingin mengomentari apa sih sebetulnya yang terjadi ketika teman-teman menggunakan kacamata hitam? Apa kira-kira yang kemudian terjadi? Ada yang ingin menjawabnya? Silakan. Atas nama Kurota Ayun Husna, Iya, terlihat lebih keren. lihat lebih keren. Kemudian Kalau cowok ganteng berarti ya, Bud. ganteng, oke. Enggak silau, kata Kanovi, ya. Oh, silau. Terus Terus melihat dunia itu lebih apa? Bu Ika lebih bilang sedang sakit mata katanya. oh lagi sih. Berarti lebih gelap, Bu. Karena kan Lebih gelap. Oke, kacamatanya baik. hitam. Baik, terima kasih. Tunjuk satu temannya deh. Saya minta Kak Laila, Laila Yurin. Oke, silakan. Saudari Laila. Kira-kira menurut Anti, ketika seseorang itu memakai kacamata hitam, kemudian juga disambungkan dengan prasangka, itu kira-kira apa yang kemudian terjadi? Bisa jadi berpikiran bahwa orang itu sombong, Bu. Oke, baik. Kalau dia curi pandang nggak ketahuan gitu ya, kata teman-teman Iya. di kolom chat. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, jadi Bapak Ibu mengawali kegiatan kita di malam hari ini, sebentar, saya ubah dulu mode ininya ya. Ya, jadi mengawali teman-teman terkait dengan apa sih sebetulnya yang bisa kita peroleh ya dari ilustrasi seseorang ini kemudian menggunakan kacamata hitam gitu ya. Yang kemudian teman-teman rasakan ketika menggunakan kacamata hitam itu berarti semuanya gelap gitu ya, mendung gitu ya. Kemudian juga jadi hitam semua, tidak mungkin juga jadi putih semua, tidak mungkin kemudian juga jadi hitam semua. Nah, ketika teman-teman kemudian menyambungkannya dengan konsep prasangka, kacamata hitam itu menggambarkan bahwa
dunia atau sekeliling di sekitar teman-teman itu menjadi lebih gelap dari kenyataannya, ya kan? Karena kan kita pakai kacamata hitam gitu ya. Nah, ini juga yang kemudian diamini ketika seorang individu itu kemudian memiliki prasangka. Dia ini jadi bias gitu ya, nggak kemudian jadi objektif gitu ya, sehingga teman-teman yang kemudian menggunakan kacamata hitam ini, itu mengelompokkan orang lain secara sederhana gitu ya, sehingga persepsinya ini tentu saja tidak netral gitu ya. Jadi semisal, ketika dia memiliki pandangan menggunakan kaca hitam bahwasanya semua orang di sini tuh gelap semua, rasanya langit itu akan kemudian turun hujan. Karena mendung gitu ya dalam pandangannya. Dalam pandangannya juga dia merasa bahwa saya juga tidak mau memiliki menantu dari sudut pandang atau dari budaya tertentu. Karena menurut saya, menurut kacamata pandangan saya bahwasanya jika memiliki menantu dari suku tertentu maka pernikahan itu tidak akan langgeng gitu ya. Jadi prasangka ini membuat kita kemudian menyederhanakan persepsi dan menyamaratakan persepsi. Pokoknya semua orang dari budaya tertentu itu tidak mungkin menjadi atau menjalin pernikahan dalam jangka waktu yang lama, gitu ya. Itu yang kemudian cikal bakal dari prasangka. Nah, ketika kemudian teman-teman sudah pernah mengontrak mata kuliah PPOP atau perspektif dalam psikologi, kita kemudian menemukan gitu ya, ada sebuah teori terkait dengan dari mana sih sebetulnya datangnya sikap itu. Seseorang kemudian bersikap awalnya itu apa namanya, terdiri dari 3 hal gitu ya. Pertama terkait dengan apa yang kemudian dia pikirkan dan juga memaknai pengalaman atau yang disebut dengan kognitif. Kemudian, sikap juga terbentuk dari pengalaman emosional, afektif gitu ya. Saya merasa bahwa olahraga itu sangat baik untuk kesehatan saya dan kemudian dilakukannya melalui konatif atau sikap juga berasal dari kecenderungan untuk bertindak secara konsisten. Jadi pokoknya saya harus olahraga gitu karena saya tahu kognitif, bahwa olahraga itu baik. Saya juga merasakan bahwasannya olahraga itu memang baik dan juga saya akan rutin berolahraga. Kemudian setelah dari 3 hal tadi itu, sikap juga bisa datang dari 3 hal berikutnya. Pertama tentu saja kita meniru gitu ya, ketika kita menganggap bahwa seseorang itu merasa berkarisma, kita takjub dengan seseorang, kita merasa bahwa seseorang itu kalau cara bicaranya demikian maka akan dihormati orang, sehingga kita meniru sikap yang bersangkutan. Kemudian persuasi, yaitu sikap itu datang dari pesan bujukan yang meyakinkan. Kita itu dipengaruhi oleh banyak orang gitu ya. Ketika di awal pertemuan terkait dengan psikologi sosial bahwasanya setiap individu bersikap itu nyaris tidak kemudian datang dari niat independennya, itu pasti ada pengaruh sosialnya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah penghargaan. Artinya sikap positif ini bisa dibentuk karena seseorang diberi penguatan atau pujian atas sikap atau tindakannya. Nah, dari sikap ini muncul dari pengaruh orang lain sehingga timbullah kemampuan kita menyebutkan identitas atau karakteristik seseorang berdasarkan latar belakang tertentu. Contohnya yang tadi itu ya, saya berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan hal yang saya tahu, yang saya rasakan, yang kemudian orang pengaruhi kepada saya, yang kemudian saya lihat gitu ya, saya lihat secara kasat mata bahwasanya saya bersikap untuk menjauhi seseorang dari suku budaya tertentu gitu ya, dan saya tidak mau memiliki menantu, memiliki pasangan, atau menjalin kerjasama pekerjaan dari suku budaya tertentu gitu ya. Nah, apa sih maksudnya dari analogi tersebut, teman-teman? Jadi ketika kita melihat bahwasannya dari mana sih atau misalnya ragam sikap itu ada apa saja sih? Nah, pertama kita kemudian mendapatkan konsep stereotipe. Jadi stereotipe ini seperangkat keyakinan, baru yakin aja gitu ya, asumsi kayaknya sih kalau saya kerjasama dengan orang tertentu atau datang dari budaya tertentu itu kemungkinan besar nggak akan bagus deh karena, mmm
dari budaya tertentu itu sukanya mudah humor gitu ya, bercanda aja terus. Jadi kayaknya kerjanya nggak akan serius. Itu baru sekedar saya pikirkan aja gitu ya. Kemudian kalau prasangka, yang tadi itu ya evaluasi yang bias, bias ya teman-teman. Jadi kalau saya pakai kacamata hitam, kemudian memandang teman-teman di sini semuanya gelap, memandang langit kemudian mendung gitu ya, karena saya enggak netral. Saya pakai kacamata hitam, penghalang tadi. Yaitu menunjukkan sikap atau perasaan negatif atau positif yang memang tidak realistis. Jadi saya akan menjaga jarak kepada teman-teman yang berasal dari budaya tertentu. Kenapa? Karena pikiran saya itu kemudian dipengaruhi bahwasannya orang dari budaya tertentu itu sangat tidak bisa diajak kerjasama, gitu ya. Dan yang terakhir melalui sikap atau tindakan nyata. Saya akan menjauhi, gitu ya. Saya akan mengambil keputusan perlakuan berbeda yang tidak adil ke seseorang dengan budaya tertentu, ke orang-orang dengan agama tertentu, kepada orang-orang dengan yang memiliki apa namanya berat badan tertentu misalnya yang dengan fisik tertentu gitu ya. Jadi kita sudah kenal tiga ragam sikap yang kemudian berdasarkan hanya pikiran aja. Kemudian juga kita sudah bisa melihat bahwasannya ada seseorang yang berasumsi yang memang asumsinya ini atau framing gitu ya yang kemudian membuat dia jadi bias, jadi enggak netral gitu. Dan yang terakhir adalah ditunjukkan melalui tindakan nyata, yaitu pengabaian gitu ya pada kelompok-kelompok tertentu yang menurut dia kemudian perlu dijauhi, gitu ya. Baik, nah kemudian di dalam modul 11 ini teman-teman juga akan mempelajari gimana sih lalu kaitannya antara kepribadian dengan prasangka. Yuk kita coba breakdown satu persatu ya teman-teman. Bagi individu-individu yang kemudian memiliki kepribadian yang terbuka gitu ya, berhubungan negatif dengan prasangka. Jadi individu yang tinggi keterbukaannya cenderung melakukan perspective taking dan menunjukkan toleransi gitu ya, yang menghubungkan yang memperkuat hubungan antara manusia lintas budaya dan kelompok. Jadi untuk teman-teman yang memang memiliki kemudian kepribadian yang terbuka gitu ya, harapannya ini kemudian bisa meminimalisir prasangka yang terjadi karena toleransinya kuat gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ketika pandangan dari teori konflik realistis itu prasangka itu seringkali muncul karena adanya perceived intergroup threat. Jadi maksudnya perebutan sumber daya yang terbatas. Meskipun mekanisme ini menjelaskan kenapa sebuah kompetisi sosial itu dapat meningkatkan intergroup bias dan memperkuat batas identitas kelompok. Nah, ini biasanya terjadi pada fenomena ini supporter bola ya, teman-teman. Jadi supporter bola ini nanti kita akan bahas ya setelah kemudian kepribadian ini selesai. Nah, lalu teman-teman, ada yang kemudian menyebutkannya bahwa kepribadian ini dan juga prasangka ini juga bisa diintervensi secara ya menurut pandangan psikologi sosial gitu ya. Dan juga jika kita melihat bahwasannya prasangka ini juga merupakan bagian dari bentuk kita sebagai individu terhadap identitas sosial gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang menyampaikannya terkait dengan orientasi dominasi sosial bahwa preferensi individu ini terhadap hierarki antar kelompok dan distribusi sumber daya yang tidak merata gitu ya. Jadi hubungannya dengan prasangka tampak dalam intergroup relations di mana individu yang memiliki social dominance orientation ini itu melihat kelompok luar sebagai ancaman terhadap status kelompok mereka. Nah, ini yang kemudian bisa kita analogikan kepada atau terjadi pada supporter bola gitu ya. Nah, kemudian melanjutkan dari hal-hal yang disampaikan terkait dengan pengantar di bagian kepribadian, hubungan kepribadian dan prasangka, juga kita mengenal nih ada yang namanya teori realistic conflict theory. Bahwasanya di dalam teori-teori ini itu kemudian bisa kita pelajari ketika prasangka dan diskriminasi ini muncul ketika kelompok merasa bersaing untuk sumber daya yang terbatas. Dalam social psychology, hal ini berhubungan dengan konsep perceived security, yaitu maksudnya adalah ketika seseorang itu merasa sangat mencintai
apa namanya, grupnya, mencintai pekerjaannya gitu ya, dan ini juga yang kemudian melatar belakangi kenapa sih seseorang itu bisa bersaing, kenapa seseorang itu harus berkompetisi menjadi yang terbaik, dan juga kenapa, sebuah kelompok, nampak seperti kompak padahal tidak gitu ya, karena itu tadi ya, karena mereka bersaing dengan sumber daya yang terbatas. Misalnya seperti pekerjaan gitu, itu kan ada saingannya ketika mereka ingin menyelamatkan diri sendiri gitu ya, memiliki atau mencapai jabatan tertentu, kemudian juga status kekuasaan. Nah, ini teori dari realistik konflik ini kemudian, bisa menguatkan, beberapa hal, dinamika yang terjadi pada, sosial psikologi atau interaksi sosial di dalamnya, gitu ya. Nah, yuk kita coba lihat kenapa sih kemudian, para supporter bola ini seringkali bersitegang, gitu ya. Jadi, ketika kemudian kita memandang, saya ketikkan di sini ya. Kita kemudian memandang bahwasannya di dalam, peristiwa tanding bola gitu ya, tanding bola ini seringkali, setiap supporter, kemudian saling bersitegang. Nah, kenapa? Ini menggambarkan bahwa identity theory atau kita singkat pakai SID ya, itu kemudian mengidentifikasi dirinya. Mengidentifikasi dirinya dengan kelompoknya, gitu ya, bahwa saya bagian dari Persib, gitu ya, saya bagian dari Persija, gitu kan, atau yang disebut dengan in-group. Jadi saya adalah bagian dari kelompok tertentu. Kemudian muncul nih yang namanya in-group favorit, gitu ya. In-group favorit ini maksudnya, eh, favoritism itu maksudnya adalah ketika kita memihak tim sendiri, gitu ya, dan juga merendahkan tim lawan, yaitu memihak tim sendiri dan merendahkan pihak lawan, atau yang disebut dengan outgroup. Outgroup. Padahal kedua tim ini itu tujuannya sama gitu ya, yaitu mereka itu main bola gitu. Jadi dua-duanya sebetulnya sama teman-teman, tujuannya adalah main bola, tetapi apa yang kemudian terjadi pada, supporter bola ini, kenapa mereka kemudian menjadi bersitegang atau, konflik, karena mereka merasa memiliki bagian atau menjadi bagian dalam kelompok itu. Nah, sehingga ketika, kita kemudian atau yang biasa disebut dengan fanatik ya teman-teman ya. Jadi artinya ketika kita merasa bahwa kita itu adalah bagian dari kelompok lain, kemudian kita juga merendahkan kelompok orang lain, itu yang disebut sebagai, kompetisi gitu ya, karena sumber dayanya ini terbatas gitu ya, kurang lebih seperti itu. Bahwasannya kalau saya enggak menang, kalau saya kalah, maka saya akan malu, minimal malu gitu ya, saya akan malu. Kemudian saya merasa bahwa harga diri saya diinjak-injak karena saya kalah dari kompetisi bola tersebut, gitu ya. Baik. Nah, ini yang kemudian, nantinya akan menguatkan secara lebih spesifik teman-teman, mengenai analogi dari, apa namanya, supporter bola tadi gitu ya. Kenapa sih kemudian seseorang menjadi sangat fanatik, kenapa kemudian seseorang menjadi sangat mencintai kelompok tertentu, bahkan rela untuk berkonflik gitu ya. Padahal nggak ada untungnya ya kemudian para supporter bola ini, membela atau kemudian menimbulkan konflik, kan nggak ada untungnya ya. Memang ada gitu ya tiba-tiba ketika supporter bola ini, saling berantem lalu, wah kemudian jadi pahlawan gitu ya misalnya lalu direkrut jadi pemain bola, kan enggak gitu ya. Tetapi karena social identity tadi. Nah, ini juga yang sama mengamini ketika kita ada kasus kemarin tuh ya, ada yang kemudian pasangan melakukan kekerasan, kenapa sih kok dia masih, bisa bertahan gitu dengan, hubungan yang toksik tadi. Nah, ini karena, social identity tadi ya teman-teman. Daripada kemudian fulanah ini menjadi seorang janda, fulan menjadi duda, ya sudahlah saya akan bertahan saja pada hubungan ini.
Daripada kemudian fulana tidak mendapatkan jatah bulanan, ya sudah, mending saya bertahan di hubungan ini. Daripada nantinya saya malu karena statusnya yang kemudian berubah, eh, daripada seperti itu, mending saya bertahan di hubungan ini. Nggak apa-apa lah, silahkan kita hidup masing-masing aja gitu ya. Tetapi secara identitas sosial kita masih terjaga. Dan orang kemudian masih memandang kita sebagai pasangan yang couple goals gitu ya. Jadi maksudnya pasangan yang sangat dielu-elukan gitu ya. Atau yang disebut dengan peer pressure tadi, social pressure tadi, bahwa pasangan ini mendapatkan tekanan sosial, baik itu mendapatkan tekanan sosial dari keluarganya, dari publiknya kalau dia misalnya public figure gitu ya, atau dari orang-orang terdekatnya gitu ya. Baik, di dalam modul 12 teman-teman, kemudian kita akan membahas terkait dengan dasar-dasar perilaku kelompok. Nah, inilah ada berbagai macam apa namanya jenis-jenis kelompok ya, yaitu misalnya kelompok formal seperti kelompok ini tuh punya struktur hierarki, aturan yang resmi gitu ya, dan memang setiap anggotanya ini memiliki tujuan yang jelas. Lalu kemudian ada yang dimaksud dengan kelompok informal, jadi memang terbentuk secara spontan berdasarkan minat atau kedekatan sosial. Ada yang kemudian kelompok jenis kelompoknya itu in group dan out group. Jadi berdasarkan social identity ini itu membuat bahwa berpengaruh gitu ya. Jadi ini tuh kalau yang in group dan out group itu ketika kita kemudian mendapati kelompok yang memang mengalami atau melakukan diskriminasi. Nah, itu yang kemudian bisa disampaikan terkait dengan in group dan out group ini gitu ya, karena dia saking loyalnya gitu ya. Kemudian kelompok referensi berfungsi sebagai standar dari komparasi, artinya perbandingan dalam membentuk sikap, aspirasi, dan perilaku sosial. Sementara kalau virtual group ini tentu saja tidak ketemu secara fisik gitu ya, tetapi terbentuk biasanya dari jejaring sosial di jarak jauh, secara jarak jauh ya. Kemudian, apa sih yang membuat seseorang termotivasi untuk berkelompok? Satu, tentu saja identitas sosial tadi gitu ya. Kemudian yang kedua, para kelompok ini memberikan arah dan makna individu. Ketika teman-teman merasa sendiri, ya udahlah saya mending gabung aja arisan misalnya. Saya mending gabung aja ke kajian-kajian gitu ya, biar saya menjadi lebih terarah. Atau saya gabung aja deh ke grup-grup masak gitu ya. Kemudian dari sisi teori evolusi itu ketika seseorang berkelompok itu harapannya bisa kemudian meningkatkan peluang untuk bertahan hidup. Lalu ketika perspektif dari sosial komparasi ini, kelompok berfungsi sebagai pembanding gitu ya, atau sebagai kita tuh bisa lihat gitu ketika seseorang itu berkelompok karena ini merupakan proses untuk membantu dari evaluasi diri. Jadi artinya saya malu dong kalau misalnya kemudian terus-menerus membuang-buang waktu tanpa ada hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Yuk kita coba lihat kelompok yang sana gitu ya. Sudah kemudian membuat berbagai macam inovasi gitu ya. Lalu kemudian analogi beberapa konsep yang tadi kita pelajari teman-teman, ini kemudian bisa terlihat dari analogi lebah ini gitu ya. Ketika teman-teman kemudian memperhatikan apa yang dilakukan oleh lebah, mereka itu memiliki perannya masing-masing. Ada yang sebagai ratu, gitu ya, ada yang kemudian sebagai pekerja, ada yang kemudian sebagai prajurit, gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa memang para lebah ini termasuk kepada kelompok yang formal group atau terstruktur gitu ya. Mereka memang sudah punya hierarki gitu ya. Memang secara gambaran nggak punya gitu ya, struktur organisasi gitu ya, seperti kita di kantor misalnya bekerja. Tetapi teman-teman, para lebah ini kemudian bisa kita analogikan sebagai salah satu bentuk kelompok yang formal gitu ya. Yaitu mereka tuh memiliki struktur, mereka punya aturan dan juga tujuan yang jelas gitu. Jadi ini bisa kemudian disebut sebagai kelompok formal gitu ya. Sementara kelompok informal itu
gitu ya dengan seseorang, kemudian ya udahlah kita kumpul-kumpul aja gitu ya, sekedar makan gitu. Kemudian kita hahaha atau kemudian membentuk sebuah arisan gitu ya. Sementara kalau yang bentuknya kelompok in group dan out group itu seperti ini supporter bola yang tadi gitu ya. Saya merasa sangat mencintai Persija atau Persib, sementara saya akan memandang rendah tim lain gitu ya. Sehingga disitulah kemudian muncul in group dan out group tadi, gitu ya. Baik, kemudian apa sih yang dilakukan oleh kelompok gitu ya, atau bagaimana kelompok ini mempengaruhi kita? Seperti sama ya dengan kenapa motivasinya seseorang itu membentuk kelompok. Tentu saja pengaruh kelompok ini harapannya bisa memperkuat rasa solidaritas, kemudian kehadiran orang lain juga bisa meningkatkan kinerja gitu ya untuk kita jadi punya teman diskusi, lalu juga bisa mendorong orang lain untuk atau mendorong diri ini untuk kemudian menjadi lebih baik gitu ya. Lalu kemudian ketika pengaruh kelompok ini dihadirkan atau kemudian disandingkan dengan teori kompensasi sosial, bahwasannya beberapa individu justru meningkatkan usaha untuk menutupi kemalasan anggota lain. Jadi pengaruh kelompok ini juga bisa gitu ya membuat kita melindungi seseorang. Ya sebenarnya dia tuh kerjanya nggak benar gitu ya, tapi karena kalau kerjaan dia kemudian tidak dikerjakan, maka tujuan bersama itu tidak akan terwujud dan efeknya itu akan ke semuanya gitu, bukan hanya ke dia aja gitu ya. Jadi kalau dalam satu tim itu hanya satu orang dia yang nggak benar dan kemudian akibatnya mungkin hanya ke dia aja, mungkin kita nggak akan kemudian jadi repot gitu ya. Tetapi ketika gara-gara dia tidak bekerja, lalu kemudian efeknya itu jadi kemana-mana, nah itu biasanya kita juga ikut mengambil pekerjaannya atau tugasnya gitu ya, untuk kemudian kita handle agar kita semua tidak kena hukuman gitu ya. Baik, kemudian teman-teman, apa sih yang secara khusus gitu ya, bagaimana proses pembentukan kelompok ini? Pertama, teman-teman, kita melihatnya bahwasannya proses pembentukan kelompok ini terjadi ketika adanya interaksi. Jelas gitu ya, bahwasannya kelompok itu kemudian timbul dari adanya komunikasi yang intens gitu. Kemudian menjadi dasar terbentuknya norma, peran, dan juga identitas kelompok itu. Jadi kita itu sebetulnya identitas kelompoknya itu mau kemana sih? Kelompok memang mau tentang pengajian atau sekedar sosialita aja gitu ya, atau kemana. Kemudian juga kita memiliki tujuan bersama gitu ya. Ya pokoknya kelompok saya tuh Bu cuman ingin senang-senang aja gitu. Di saat kita lagi sedih kita selalu ada gitu ya. Ataukah kelompok ini kemudian timbul karena urusan pekerjaan gitu. Kemudian persepsi anggota ini juga penting gitu ya untuk kemudian membentuk kelompok. Artinya, individu itu harus merasa dirinya bagian dari kelompok, gitu ya. Tanpa persepsi keanggotaan, sekedar berada di ruang yang sama, itu tidak otomatis membentuk kelompok, teman-teman. Sama seperti teman-teman di dalam kelas ini, gitu ya, bahwasanya teman-teman itu harus memiliki persepsi yang sama, bahwa teman-teman ini berasal dari satu kelas yang sama, dan juga memiliki visi misi yang sama, yaitu lulus bersama, gitu ya. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah ketergantungan nasib. Nah, inilah yang kemudian juga membuat seolah-olah gitu ya, tim kerja kita itu merasa sangat seperti sangat kompak gitu. Padahal Bu, saya itu punya idealisme sendiri-sendiri dan ketika saya gali anggota tim saya, mereka juga punya persepsinya sendiri, mereka juga enggak setuju dengan ini gitu ya. Tetapi karena kelompok ini memiliki ketergantungan nasib, sehingga anggota kelompok saling bergantung pada hasil yang sama. Keberhasilan atau kegagalan satu anggota mempengaruhi citra dan perasaan seluruh kelompok, ya. Jadi, saya kira semoga bisa kemudian difahami ketika kemarin teman-teman ada yang bertanya terkait demikian, bahwasanya terlihatnya kita tuh kompak Bu, padahal aduh itu, apa, dalam pernikahan juga seperti itu ya, menjalin relasi pernikahan sepertinya kita tuh adem ayem ya, kemudian saling cinta, couple goals banget gitu, padahal Bu, ya ampun, itu miaranya juga lumayan gitu ya, untuk kemudian membuat pernikahan ini menjadi sevisi dan semisi.
gitu ya. Lalu kemudian beberapa hal yang ingin disampaikan juga terkait dengan proses pembentukan kelompok ini ketika adanya struktur kelompok gitu ya. Jadi seperti misalnya setiap kelompok itu pasti akan ada pola suka dan tidak suka gitu ya. Kemudian ada distribusi kekuasaan, ada yang juga saling mempengaruhi, lalu membutuhkan juga saluran komunikasi dan tugasmu itu apa gitu ya, peranmu itu apa. Kemudian terkait yang kedua adalah kohesi dan perasaan satu kesatuan. Jadi saya merasa memang bersatu dalam kelompok ini gitu ya. Kemudian juga peran pemimpin artinya kepemimpinan ini muncul sebagai bagian dari hierarki kelompok dan pemimpin bertugas untuk mengatur interaksi, menjaga stabilitas dan memberi arah. Dan yang terakhir adalah pembentukan dan internalisasi norma. Jadi para kelompok ini menyusun norma-normanya sendiri, aturan-aturannya sendiri yang harus memang diikuti oleh setiap anggota kelompok. Ya. Lalu kemudian teman-teman, gimana sih perspektif Islam gitu tentang kelompok? Bahwasannya memang Islam itu memandang pentingnya kita sebagai kelompok itu memiliki nilai kebenaran, keadilan, dan juga takwa sebagai norma kelompok. Lalu juga Al-Quran juga mengingatkan tentang kelompok yang munafik gitu ya, yang secara lahiriah mengaku beriman tetapi batinnya menolak. Nah ini yang kemudian bisa dipahami sebagai outgroup tadi gitu ya, atau kepercayaan sosial. Lalu kemudian kelompok muslim sebagai identitas global, yaitu Islam menekankan bahwa umat muslim di seluruh dunia itu satu kelompok yang besar. Hal ini membangun superordinate identity yang memang melampaui batas etnis dan budaya gitu. Jadi sholatnya di bagian belahan negara manapun itu sama semua gitu ya. Azannya juga sama semua gitu ya. Zikirnya juga sama semua. Bacaan sholatnya pun sama semua. Nah, inilah yang kemudian teman-teman mengamini nih ketika para pendaki gunung ini terlihat, terlihat tampak sangat kompak. Jadi ketika Bapak Ibu kemudian membentuk kelompok pendakian yang resmi nih, di dalam tim pendaki itu mereka itu memiliki tujuan bersama, yaitu harus kemudian mencapai puncak gitu ya dan juga mengikuti pemandunya yang di depan. Dan mereka itu bergantung nasibnya satu sama lain gitu ya. Pokoknya kita harus pegang tali yang sama, kemudian juga kita bawa bekal bahu membahu gitu ya, nggak ada kemudian aku kamu gitu ya, derita lo gitu kan. Nah, nggak ada yang seperti itu. Bahwasanya pendaki gunung itu terlihat kompak karena mereka memang memiliki goals atau tujuan yang sama gitu ya, sehingga dalam hal ini tentu saja menggambarkan pentingnya kerjasama, saling ketergantungan, dan juga tentu saja bagian dari bentuk solidaritas antar anggota kelompok. Nah, ini pun sama ya ketika kita kemudian melihat beberapa formasi kawanan burung yang terbang bersama gitu. Kita kemudian melihat eh, praktek terkait dengan norma dan juga kepemimpinan. Burung-burung ini, mereka ini terbang membentuk formasi huruf V. Kemudian burung yang paling depan itu berperan sebagai pemimpin yang memang menentukan arah gitu ya, atau leadership role ini. Kemudian burung lainnya itu mengikuti pola yang memang disepakati, dan juga ketika pemimpin lelah itu burung lain mengambil alih dan juga menunjukkan yang juga misalnya menunjukkan fleksibilitas struktur dan juga solidaritas gitu ya. Jadi memang para burung-burung ini itu merasa bahwa dirinya itu adalah bagian dari kelompok tersebut gitu ya. Sehingga mau nggak mau mereka tuh punya nasib yang sama, yaitu atau memiliki tujuan yang sama, yaitu migrasi ke suatu tempat, sehingga mereka harus mengikuti pimpinannya yang paling depan itu gitu ya. Dan juga mereka punya peran-perannya sendiri-sendiri, persis seperti analogi lebah yang tadi gitu ya. Mereka masing-masing dari mereka itu memiliki perannya sendiri-sendiri, dan juga mereka sudah tahu nih job desk-nya itu apa gitu ya. Baik. Kemudian teman-teman lanjut kepada bagian modul yang keempat, bahwasannya kita akan membahas struktur dalam kelompok ini yang kemudian akan
eh, kita antarkan gitu ya dalam ketika kita kemudian di sebuah konser musik seperti orkestra musik gitu ya, nggak pernah dengar musik gitu, jadi beberapa contoh-contoh ini saya minta maaf, analogi musik ini, tetapi kan gambaran secara umum saja kenapa terkait dengan menjelaskan struktur dalam kelompok ini gitu ya. Jadi kenapa sih kemudian ketika teman-teman melihat atau mendengar konser musik itu menjadi sangat harmonis, padahal beda-beda gitu ya, bahwasannya ketika ada yang berperan sebagai konduktor, kemudian pemain bola gitu ya, pemain drum, pianis, itu mereka itu punya perannya yang masing-masing dan secara spesifik tentu saja. Di dalam setiap anggota kelompok juga atau struktur dalam sebuah kelompok, itu mereka itu memiliki peran dan norma perilaku yang berbeda. Seperti misalnya pemain musik yang mengikuti partitur, kemudian juga anggota kelompok mengikuti aturan sosial gitu ya, agar masing-masing itu kemudian mendapatkan tujuan yang sama, yaitu harmonisasi tadi gitu ya. Misalnya nih, kalau ternyata ada satu pemain yang melenceng gitu ya, yang keluar dari partiturnya, yang enggak ngikutin dari partiturnya, tentu saja akan jadi aneh gitu ya, suara musik itu gitu. Jadi harmoninya ini akan terganggu. Nah, ini menggambarkan bahwa pentingnya nih role clarity tadi dan juga eh, koordinasi secara sosial gitu ya. Jadi kita saling menyemangati satu sama lain. Kita juga saling mengingatkan bahwasannya peranmu itu sebagai pianis, peranmu itu sebagai drummer gitu ya. Kemudian peranmu itu sebagai pemain biola. Jadi lakukanlah sesuai dengan perannya masing-masing gitu. Itu yang kemudian bisa menggambarkan struktur dalam sebuah kelompok tadi. Nah, ini pun sama ya teman-teman, ketika kita berbicara tentang struktur dalam kelompok tadi itu, bahwasanya kita lihat nih di dalam ini ya ada, sorry, ada persimpangan kan di sini tuh ada perempatan lah ya, kalau kurang lebih perempatan lah ya. Nah, di dalam persimpangan jalan ini tuh kan jalannya ramai. Tertib. Nah, tertib ini karena memang ada lampu lalu lintas, kemudian juga ada marka jalan, misalnya zebra cross, marka jalan yang boleh menyusul, marka jalan yang kemudian boleh langsung lurus gitu ya. Ini kemudian menunjukkan bahwa norma sosial kita, norma sosial itu berfungsi sebagai rambu lalu lintas. Nah, jadi ketika mobil-mobil ini, anggaplah mobil itu seorang individu gitu ya, itu harus memiliki panduan, aturan, kemudian tata tertib ya, dan tata tertib itu bukan untuk dilanggar. Jadi ada yang juga salah persepsi nih teman-teman ya. Ya aturan itu dibuat untuk melanggar gitu ya. Buat apa kemudian ada aparat kalau kita kemudian tidak melanggar gitu. Nah, enggak gitu ya teman-teman ya. Tolong persepsinya diperbaiki ya. Karena ada juga gitu yang kemudian memahaminya demikian. Mereka kan nggak bekerja kalau kemudian semua aturannya kita ikuti gitu ya. Tetapi teman-teman dalam konteks ini ya, saya kemudian meluruskan bahwasannya panduan atau aturan ini itu bukan untuk dilanggar, tapi untuk sorry, tapi tentu saja untuk dipatuhi gitu ya. Agar apa? Agar tentu saja aman, efisien gitu kan. Kemudian juga ketika misalnya kita melanggar, itu akan mendapatkan sanksi sosial gitu ya, berupa misalnya diteriakin sama orang gitu kan, atau kemudian juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, dan di dalam psikologi itu disebut dengan social control gitu ya. Jadi kontrol sosial itu memang harus jalan gitu ketika kita mengetahui ada seorang individu atau anggota dari kelompok tertentu yang melanggar peraturan gitu ya. Baik. Nah, kemudian teman-teman,
Sorry, ini kita hapus dulu. Nah, kemudian teman-teman menjelaskan atau menguatkan norma dalam peran kelompok itu, tentu saja norma ini fungsinya sebagai aturan kolektif yang memang ini harus diikuti dan juga disepakati bersama gitu ya oleh seluruh anggota kelompok. Kemudian norma umum dan juga norma khusus atau norma spesifik itu misalnya berlaku bagi semua anggota. Sementara norma yang khusus itu ketika atau yang spesifik itu hanya berlaku pada peran-peran tertentu. Misalnya kalau yang staf umum gitu ya, itu hadirnya jam 7 pagi. Sementara kalau levelnya pimpinan, eselon 2, eselon 3 itu mungkin bisa lebih fleksibel karena seringkali berada di atau melakukan perjadin gitu ya, atau perjalanan dinas. Kemudian fungsi dari norma ini dalam kelompok tentu saja biar para kelompok ini juga tahu aturan, mematuhi gitu ya, dan juga biar efektif dan efisien. Lalu peran dari penyimpangan dan kontrol sosial tentu saja yang tadi ya bahwasannya harapannya ini bisa mengatur para anggota kelompoknya untuk bisa tetap tertib dalam kelompok tersebut, gitu ya, baik itu dalam konteks pekerjaan, kemudian juga dalam konteks bermasyarakat, dan juga tentu saja konteks dalam kelompok keluarga, gitu ya. Jadi kita juga punya aturan, pasangan juga punya aturan, kita sebagai orang tua juga punya aturan kepada putra-putri kita. Harapannya itu tadi, kita biar bisa mencapai goals atau tujuan bersama, gitu ya. Nah, kemudian gimana sih menjawab eh, hubungan antar anggota tadi? Nah, tentu saja ya kita bisa melihat bahwa norma ini memang menjadi acuan perilaku dalam kelompok. Jadi, kalau misalnya saya ingin diterima di dalam kelompok ini, maka harus kemudian mematuhi beberapa aturan berikut. Kemudian setiap anggota itu memiliki peran yang bisa formal maupun informal. Jadi mengatur interaksi antar anggota. Baik secara formal itu berarti secara hierarkinya gitu ya, strukturnya ini dia pimpinan kita gitu, maupun secara informal. Jadi berdasarkan dia adalah bagian dari anggota ini. Jadi memang ada saat-saat di mana kita kemudian bisa berinteraksi secara informal gitu ya, bukan secara formal aja gitu. Kemudian juga tidak semua anggota itu memiliki status yang sama. Beberapa peran dinilai lebih bergengsi dan memang status mempengaruhi pengaruh interpersonal tadi gitu ya. Jadi kita juga harus sadar diri gitu ya. Kita tuh di sini siapa gitu ya. Jadi juga harus hati-hati kemudian menjaga adab, menjaga hal-hal yang sifatnya etik gitu ya di dalam sebuah kelompok. Nah, lalu teman-teman berkaitan dengan kohesi, apa sih kohesi itu gitu ya? Ketika sebuah hubungan sosial atau implikasi dari hubungan sosial ini itu kemudian memperkuat kerjasama, menumbuhkan rasa aman, dan juga meningkatkan kepuasan anggota. Namun, kohesi yang memang terlalu kuat juga itu menimbulkan fanatik banget gitu ya. Kayaknya tuh dia tuh nggak bisa deh diganggu kalau misalnya ada bola gitu ya yang sangat dia sukai. Bahkan dia seringkali itu eh, mengabaikan kepentingan keluarganya gitu ya karena saking mencintai eh, bola tersebut gitu. Nah, kohesi ini itu menggambarkan sifat dasar kelompok. Jadi memang menggambarkan sejauh mana kelompok bersatu sebagai satu entitas. Tadi itu ya pokoknya kalau ada bola dengan tim ini, itu saya akan maju paling depan. Nah, ikatan interpersonal, kohesi sering lahir dari saling suka antar anggota ya, karena memang saya senang sekali dengan bola-bola tertentu atau klub bola itu, sehingga siapapun yang kemudian menjadi penggemarnya itu akan saya kejar gitu ya. Dan juga saya sangat menyukai atau mengidolakan artis tertentu, sehingga saya akan masuk kemudian ke dalam eh, fansnya gitu ya, fans garis kerasnya. Lalu kemudian teman-teman, kohesi juga itu mendorong kepatuhan lebih besar terhadap norma kelompok. Artinya meningkatkan apa namanya keseragaman perilaku dan juga memperkuat kontrol sosial dalam interaksi manusia.
Tingkat kohesi yang tinggi itu memperbaiki komunikasi internal, memperlancar pertukaran informasi, dan juga mengurangi konflik. Dan memang kohesi ini tidak hanya bergantung pada kesukaan pribadi antar individu, tapi juga ketika kita menyukai, gitu ya, menyukai yang tadi itu ya. Pokoknya kalau artis tertentu itu maka akan saya datangi gitu. Kemudian juga ketika ada bola atau eh, tanding bola gitu ya, maka apapun akan saya lakukan gitu ya. Bahkan ketika ada artis dari luar negeri yang kemudian harus membeli tiketnya itu waiting list gitu ya, akan saya kejar kemanapun dia berada gitu ya. Kalau dia tidak tampil di Indonesia, saya akan kemudian pergi ke luar negeri untuk menonton, menyaksikan secara langsung. Itu yang dimaksud dengan kohesi, karena saya merasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kelompok tersebut, ya. Oke. Nah, lalu teman-teman, di modul yang terakhir yang akan kita eh, perkuat atau akan kita bahas, kita akan kemudian membahas terkait dengan kepemimpinan. Bahwasannya memang kepengaruh sosial gitu ya. Jadi sebagai kekuasaan atau dominasi, motivasi orang lain untuk mencapai tujuan kolektif. Jadi ketika bisa kemudian kita bisa melihat atau menjadi pemimpin itu sebenarnya pengaruh dari sosial gitu ya. Kayaknya nggak ada lagi deh gitu ya selain dirimu yang kemudian pantas menjadi pemimpin gitu. Kemudian juga rasanya seseorang menjadi pemimpin itu karena dia memiliki pengaruh yang kuat, lalu juga memiliki kemampuan atau merasa dari sosialnya itu, dari teman-teman sosialnya itu, dia dipandang sebagai sosok yang memang capable gitu ya. Seperti yang kedua nih, pemimpin memperoleh legitimasi sosial terhadap, oh sorry, norma kelompok. Yang ini ya, teman-teman. Nah, jadi yang ini. Ketika misalnya kita sebagai pemimpin itu membuat orang-orang menerima dengan kehadiran kita. Lalu kemudian kepemimpinan juga muncul ketika seorang individu merasa paling pokoknya paling bisa deh mempengaruhi kelompok itu. Dan memang yang namanya kepemimpinan itu tidak hanya transaksional belaka. Jadi transaksional itu ya udah sekedar dia jadi pemimpin karena usianya sangat jauh di atas kita, terlihat sangat mature, maka dia akan menjadi pemimpin. Tidak hanya sekedar itu ya teman-teman, bahwasannya menjadi seorang pemimpin itu lebih berat lagi gitu ya amanahnya karena dia akan kemudian memiliki atau menularkan nilai-nilai kehidupan atau yang dimaksud dengan transformasional. Sama ya seperti saya saat ini, bahwasannya kita melakukan kegiatan perkuliahan itu atau kegiatan pembelajaran itu bukan hanya transaksi belaka. Transaksi itu maksudnya sekedar bayar lalu menggugurkan kewajiban selesai. Tetapi ada nilai-nilai lain nih, ada nilai-nilai kehidupan lain, ada prinsip-prinsip lain, ada value-value lain yang kemudian saya tularkan kepada teman-teman yang harapannya teman-teman ini bukan hanya kemudian memperoleh pengetahuan belaka, tetapi bisa kemudian menggunakannya di kehidupan yang lain, gitu ya, atau di situasi yang lain, gitu ya. Lalu kemudian, sorry, beberapa alasan kenapa sih seseorang itu kemudian menjadi pemimpin. Saya hapus dulu ya. Jadi tentu saja ketika adanya kombinasi karisma yang tadi itu ya, bahwasanya saya memandang seseorang itu menjadi sangat karismatik dan rasanya dia ini bisa diandalkan, gitu ya. Kemudian membangun hubungan yang berkualitas. Ketika kita merasa ada seseorang yang bisa kemudian menjalin relasi satu sama lain. Kemudian yang tadi itu ya bukan hanya yang sifatnya transaksional, tapi juga transformasional gitu. Dan juga yang terakhir adalah legitimasi sosial dan juga identitas kelompok. Pemimpin yang hebat gitu ya harapannya itu kemudian bisa mewakili kelompok
untuk menyampaikan aspirasinya, kemudian juga untuk kemudian mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya sangat strategis gitu ya. Lalu ini adalah beberapa teori kepemimpinan ya teman-teman. Ketika tadi kita sudah menyampaikan bahwasanya kenapa sih seseorang menjadi pemimpin gitu ya. Ada salah satu di antaranya dia seseorang itu kemudian dianggap cocok sebagai seorang pemimpin ketika merasa karismanya ini main gitu ya. Bahwasanya orang tuh segen sama dia, orang tuh kemudian bisa terpengaruh gitu ya dengan kehadirannya. Kemudian orang juga bisa termotivasi dengan kehadirannya dan juga harapannya ketika seseorang atau seorang anggota itu kemudian bisa berubah menjadi lebih baik karena keberadaan dirinya gitu ya. Atau yang disebut dengan transformasi, kemudian juga seseorang bisa memutuskan hal-hal pada saat situasi-situasi kritis gitu. Jadi situasi-situasi kritis itu memang hanya bisa diambil oleh atau dipimpin oleh pemimpin yang memang benar-benar capable gitu ya, bukan yang baru gitu ya, bukan yang kemudian tidak berpengalaman gitu ya. Tentu saja mereka itu bisa kemudian memutuskan mana sih hal-hal yang harus kemudian diambil pada situasi yang sifatnya sangat krisis, gitu ya. Dan kemudian teman-teman, jika kita melihat pandangan Islam terkait ini, tentu saja kepemimpinan Nabi Muhammad SAW itu menggambarkan bahwasanya kita sebagai pemimpin itu basisnya memang harus empati. Jadi kita itu sebagai pemimpin harus menunjukkan kasih sayang gitu ya, pengampunan terhadap sesama bahkan terhadap musuh, dan ini juga dikaitkan gitu ya dengan teori psikologi gitu ya. Kemudian juga tentu saja kita harus kemudian memiliki kemampuan sebagai seseorang yang bisa dipercaya, kemudian juga baik itu menjaga amanah kita gitu ya sebagai seorang pemimpin. Sehingga muncullah di situ integritas kita sebagai pemimpin yang saya dan juga bisa diandalkan. Lalu harapannya ketika Islam kemudian sudah mengajarkan ya contoh-contoh pemimpin yang baik dan benar itu seperti apa, yaitu adanya keadilan dan juga kesetaraan sosial tanpa adanya diskriminasi gitu ya. Tadi kita sudah belajar bahwasanya di awal itu yang mulanya kita stereotipe, kemudian jadi prasangka dan juga ditindak melalui bentuk diskriminasi. Nah, tentu saja hal itu tidak mungkin atau tidak diperkenankan dalam agama kita. Jadi kita sebagai pemimpin itu memang keputusan-keputusan yang kita ambil itu berdasarkan nilai etika universal dan bukan berdasarkan kepentingan pribadi. Dan ketika kita kemudian harus memutuskan banyak hal, beberapa hal itu tentu saja tidak bisa kita putuskan sendiri, namun harus melibatkan relasi kita, rekan-rekan kerja kita gitu ya, yang dalam hal perspektif Islam itu dipandangnya sebagai bentuk kepemimpinan partisipatif dan juga transformasional gitu. Jadi ada nilai-nilai baik, nilai-nilai lebih yang kemudian kita tularkan kepada anggota kita gitu ya untuk kemudian memperkuat visi misi dan juga untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, beberapa teori yang kemudian tadi sudah disampaikan teman-teman, kemudian bisa kita analogikan sebagai dua hal ini ya, yaitu yang pertama adalah ketika kita bercermin ya teman-teman, ada nggak kira-kira yang bercermin terus tiba-tiba wajahnya tuh jadi berubah gitu ya? Yang misalnya matanya jadi lebih sipit gitu ya, atau misalnya matanya jadi lebih lebar gitu ya, kan enggak ya. Bahwasannya cermin ini kemudian memberikan analogi ketika kita sebagai pemimpin itu memang harus berpikir jernih gitu ya, memberikan refleksi objektif, biar apa? Biar anggota kita, followers kita, pengikut-pengikut kita itu kemudian bisa menyadari potensi dan kekurangannya. Dan ini menggambarkan yang disebut dengan reflective leadership. Ya, jadi yang dimaksud dengan reflective leadership itu ketika kita melihat atau menyampaikan
saran kepada anggota kita gitu ya, menegur anggota kita. Karena memang dia salah, betul. Dan juga kita kemudian menjadi sangat optimis ya bahwasanya setiap anggota itu memiliki potensi yang Allah hadirkan gitu ya, dan setiap orang yang hadir dalam hidup kita tentu akan ada hikmahnya, tujuan Allah menghadirkan seseorang dalam hidup kita gitu ya. Jadi ketika kita menegur, menasehati anggota kelompok kita, itu harapannya sangat objektif gitu ya, seperti cermin ini gitu. Lalu kemudian hal ini juga dari reflective leadership ini juga kemudian menggambarkan bahwasanya kita ini memiliki kepedulian, self-awareness kepada anggota kelompok kita. Jadi teman-teman tuh harus pada benar dong, masa kerja tuh kayak gini sih gitu ya, bukan karena dendam pribadi gitu ya, atau bukan karena kepentingan pribadi gitu ya, tetapi memang kita ingin para anggota kelompok kita itu bekerja dengan baik dan benar gitu ya, dan juga ini menunjukkan reflective leadership itu menunjukkan bahwa kita memiliki emotional intelligence atau kecerdasan emosional yang baik gitu ya. Jadi kita memang dengan sangat tenang kemudian memutuskan berbagai hal gitu ya, sampai pada akhirnya memang apa namanya, keputusan yang kemudian kita ambil itu bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman, sebentar saya ubah dulu. Nah, apa sih yang kemudian bisa kita ambil dari analogi lilin menerangi ruangan ini gitu ya. Harapannya teman-teman ketika kita lilin itu kan sebetulnya kecil ya, cahayanya kecil banget gitu ya. Tapi kemudian kenapa sih dia bisa menerangi ruangan yang gelap itu? Nah, harapannya ketika kita ambil dari analogi kepemimpinan ini, ketika kita kemudian menyadari sebagai pemimpin itu bukan hanya kita yang bersinar, tetapi pada intinya ketika kita kemudian berperan sebagai pemimpin untuk menerangi potensi dari masing-masing anggota kita, gitu ya. Nah, jadi analogi lilin ini itu menunjukkan adanya transformasi apa namanya, transformational leadership tadi gitu. Jadi saya itu bekerja saat ini sebagai pemimpin itu bukan hanya transaksi belaka, sekedar kemudian menggugurkan kewajiban sebagai pimpinan teman-teman, misalnya pimpinan tim gitu ya, selesai. Nggak di situ ya teman-teman. Tetapi kemudian harapannya kehadiran saya di sini yang dianggap capable tadi oleh lingkungan sosial saya, kemudian bisa menerangi para anggota tim saya, kemudian kepada teman-teman saya, untuk kemudian mereka menyadari bahwa mereka ini punya potensi gitu ya. Asal jangan malas gitu ya, asal kemudian mereka mau berubah, itu mereka tuh punya potensi masing-masing gitu ya. Jadi itulah yang kemudian beberapa hal yang bisa disampaikan terkait dengan modul 11 sampai 15 ini, gitu ya. Oke, baik. Teman-teman, seperti yang tadi sudah disampaikan di dalam WhatsApp group, jadi memang tautan Zoom ini saya dapat informasi bahwasanya akan segera dipakai gitu ya oleh pengajar berikutnya. Jadi saya minta maaf karena di sesi ini saya tidak membuka sesi tanya jawab secara langsung, sehingga jika ada teman-teman yang ingin berdiskusi atau mengklarifikasi beberapa hal, dengan sangat terbuka, silahkan lampirkan di WhatsApp group atau personal chat maupun sesi di bagian forum tanya dosen ya, di bagian LMS. Insya Allah bahan tayang ini akan kemudian dibagikan secara bertahap. Itu saja yang kemudian bisa disampaikan. Syukron, jazakumullah khair atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Jazakillah Khair ya. Wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Bu.